Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca puisi dari Khalil Gibran dalam bukunya Rahasia Hati. Lebih tepatnya kumpulan cerpen ya. Rahasia Hati. Sebuah rumah megah mewah berdiri di bawah sayap malam sunyi, saat kehidupan berdiri di bawah tutup kematian. Padanya duduk seorang wanita di meja gading, menyandarkan kepala indahnya ke tangan lembut, seperti lili yang mulai layu di kelompaknya. Ia menatap sekeliling, merasa seperti tawanan sengsara, berjuang untuk menembus dinding bawah tanah dengan matanya agar menyaksikan kehidupan berjalan dalam prosesi kebebasan. Ketika waktu berlalu seperti hantu malam, saat prosesi menyanyikan kepedihannya, dan wanita itu merasa aman dengan cucuran air matanya dalam kesendirian. Ketika ia tidak dapat menolak tekanan kesengsaraannya lagi, dan saat ia merasa ia memiliki rahasia hatinya, ia mengambil pena dan mulai mencampur air matanya dengan tinta di atas perkamen, dan ia menulis, "Saudaraku tersayang, ketika hati menjadi penat dengan rahasia, dan mata mulai terbakar karena air mata, dan rusuk meledak dengan tumbuhnya batas hati, tidak seorang pun dapat menemukan ekspresi untuk labirin semacam itu kecuali dengan gelombang pelepasan." Orang yang menderita menemukan kesenangan dalam kekabungan, dan kekasih melawan kenyamanan dan berduka dalam mimpi, dan yang tertindas merasa gembira dalam menerima simpati. Aku menulis padamu sekarang karena aku merasa seperti seorang penyair yang menghayalkan keindahan benda yang ketertarikannya ia ciptakan dalam bait sementara sedang dikuasai oleh kekuatan ketuhanan. Aku seperti seorang anak kelaparan yang menangis meminta makanan, digerogoti kepahitan lapar tanpa memedulikan kemalangannya, dan ibu penyayang serta kekalahan ibunya dalam hidup. Dengarkan cerita kesedihanku, saudaraku tersayang, dan menangislah bersamaku, karena terisak adalah seperti doa, dan air mata pengampunan seperti amalan, karena mereka datang dari jiwa hidup yang sensitif dan baik, dan mereka tidak menggujur sia-sia. Itu adalah kehendak ayahku ketika aku menikah dengan seorang pria terhormat yang kaya, yang satu-satunya kesenangan dalam hidupnya adalah menambah hartanya dengan menambahkan emas di peti harta mereka karena ketakutan terhadap kemiskinan dan takut mengalami kehancuran kebangsawanan mereka. Aku melihat diriku sekarang dengan seluruh cinta dan mimpiku korban di atas altar emas yang kubenci dan warisan kehormatan yang kurendahkan. Aku menghormati suamiku karena ia dermawan dan baik pada semua. Ia berusaha untuk memberikan kebahagiaan kepadaku dan menghabiskan emasnya untuk menyenangkan hatiku. Namun, aku telah menemukan bahwa ketertarikan pada benda-benda ini tidak berharga dibandingkan dengan satu saat kebenaran dan cinta ketuhanan.
Jangan mencemoohku, saudaraku, karena aku kini adalah orang paling bersinar melihat kebutuhan hati seorang wanita yang detak jantungnya bagaikan burung terbang di langit luas cinta, bagaikan guci yang diisi anggur yang telah diperas untuk jiwa yang menyesap. Ini bagaikan buku yang halamannya dibaca seseorang tentang bab kebahagiaan dan kesengsaraan, kesenangan dan penderitaan, tawa dan kesedihan. Tidak ada orang yang membaca buku ini kecuali teman sejati yang menjadi bagian diri wanita diciptakan untuknya sejak awal dunia. Iya, aku menjadi paling tahu semua di antara wanita sebagai tujuan jiwa dan makna hati, karena aku telah menemukan bahwa kuda perkasaku dan kereta indahku dan emas peti hartaku yang berkilau dan kebangsawananku tidak berharga dibandingkan satu tatapan dari pria muda miskin yang menunggu dan menderita kepahitan dan kesengsaraan. Pemuda itu juga ditindas oleh kekejaman dan kehendak ayahku dan terpenjara dalam penjara kehidupan yang sempit dan melankolis. Tolonglah, sayangku, jangan berusaha untuk menghiburku, karena malapetaka yang membuatku menyadari kekuatan cintaku adalah hiburanku yang paling besar. Kini, aku mencari dari balik air mataku dan menunggu datangnya kematian untuk membawaku kemana aku akan bertemu dengan timan jiwaku dan memeluknya seperti yang kulakukan sebelum kami memasuki dunia aneh ini. Jangan berpikir jahat tentangku, karena aku melakukan tugasku sebagai istri yang setia dan mematuhi dengan sabar hukum dan peraturan manusia. Aku menghormati suamiku dengan indraku dan menghargainya dengan hatiku dan memujanya dengan jiwaku. Namun ada yang disembunyikan karena Tuhan memberi sebagian dariku untuk sayangku sebelum aku mengetahuinya. Surga ingin aku menghabiskan hidupku dengan seorang pria yang tak berarti bagiku, dan aku menghabiskan hari-hariku dalam kesunyian sesuai dengan kehendak surga. Namun bila gerbang keabadian tidak membuka, aku akan tetap dengan sebagian jiwa indahku dan melihat ke belakang masa lalu, dan masa lalu adalah masa kini. Aku akan melihat kehidupan seperti musim semi, melihat musim dingin, dan merenungkan kehidupan seperti seseorang yang telah mendaki jalan terjal dan mencapai puncak gunung. Pada saat itu, wanita tersebut berhenti menulis dan menyembunyikan wajahnya dalam telapak tangan dan menangis penuh kepahitan. Hatinya mundur untuk mempercayakan pena rahasia sucinya, namun terpaksa menuangkan air mata kering yang bercampur dengan udara, tempat jiwa kekasih dan jiwa bunga. Setelah sesaat ia mengambil pena dan menambahkan, "Apakah kau ingat pemuda itu? Apakah kau mengumpulkan kembali cahaya yang menyinari matanya dan tanda kepedihan di wajahnya? Apakah kau ingat tawa yang menyatakan air mata seseorang ibu? Apakah kau ingat tawa yang menyatakan air mata seorang ibu dipisahkan dari anak satu-satunya? Apa kau dapat melacak kembali suara merduna yang mengatakan gema lembah jauh? Apakah kau ingat ia merenung dan menatap penuh penantian pada benda dan berkata tentang mereka dalam kata-kata aneh, dan lalu menundukkan kepalanya dan menghela napas seolah takut untuk menyingkapkan rahasia hatinya? Apakah kau ingat mimpi dan kepercayaannya? Apakah kau ingat semua hal dalam pemuda yang kemanusiaannya diperhitungkan sebagai salah satu anaknya, dan di mana ayahku melihat matanya dengan superioritas karena ia lebih tinggi daripada ketamakan duniawi dan lebih mulia daripada kebangsawanan yang diwarisi? Kau tahu, saudaraku tersayang,
bahwa aku adalah martir dalam dunia ini dan korban pengabaian. Apakah kau akan bersimpati dengan seorang saudara yang duduk dalam kesunyian malam, yang mengerikan, yang menuangkan isi dirinya dan mengungkap padamu rahasia hatinya? Aku yakin bahwa kau akan bersimpati denganku karena aku tahu cinta telah mengunjungi hatiku. Fajar datang dan wanita itu menyerahkan dirinya pada tidur, berharap untuk menemukan mimpi yang lebih indah dan manis daripada yang ia lawan dalam kesadarannya. Yogyakarta, 30 Januari 2026. Itu adalah bagian dari buku Khalil Gibran yang berjudul Rahasia Hati.